Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur tiada henti atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita jemaah sekalian. Dan syukur kita yang paling besar kita haturkan pada Allah Rabbul Alamin adalah syukur terhadap nikmat iman, terhadap nikmat Islam, dan nikmat hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita untuk kemudian kita ikut di dalam barisan perjuangan untuk beriqamatuddin. Itu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwan sekalian, tadi kita menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat besar ketika Allah memberikan hidayah ya kepada kita, atau kita setidaknya diarahkan untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mereka itu bisa istiqomah menjalankan dinul Islam, lalu kemudian istiqomah. Di antara makna istiqomah tersebut adalah mengupayakan untuk dia bisa memperjuangkannya. Ya, tadi Ustadz Syairozi ya, membaca ayat di surat Fussilat. Ya. Ayat yang beliau baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca tafsir di dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq, di mana ketika beliau, orang-orang musyrikin ya saat itu memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat-malaikat, di mana malaikat-malaikat itu adalah anak-anaknya Allah. Mereka anggap demikian. Anak-anaknya Allah yang membantu hamba untuk taat kepada Tuhannya, begitu. Itu orang musyrikin. Walaupun mereka musyrik, ya, tapi mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala. Tapi keyakinannya ditambah-tambahi dengan hal-hal demikian. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu saat itu tetap mengatakan dengan satu kata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu, dan Allah tidak beranak dan tidak punya anak dan tidak punya siapapun yang menyamainya. Ya, artinya beliau dengan ketegasannya, ketegarannya mengucapkan atau menyampaikan keyakinannya, Rabbunallah tsumma istaqamu. Ya. Dan kemudian dia beristiqamah dengannya. Makanya ketika kemudian beliau ditanya ya tentang ayat tersebut, apa makna daripada apa yang Allah maksudkan dengan istiqamah? Beliau menafsirkan ay akhlasu fi amalihim, yaitu berikhlas di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah meyakini ya, mengucapkan, berani menyatakan Rabbunallah, Rabb kita hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, ikhlas di dalam mengamalkannya. Dan kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka beristiqamah. Mereka adalah contoh-contoh keistiqomahan. Membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beristiqamah dalam nilai-nilai tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak menghentikan waktu mereka atau mengosongkan waktu mereka untuk memperjuangkan tegaknya dinul Islam. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Azzam rahimahullah, ya, beliau mengatakan tidak ada satu kalimat pun atau tidak ada satu keyakinan pun yang
tidak membutuhkan pengorbanan dan perjuangan dan pengorbanan dari para penganutnya. Jadi tidak ada satu din pun, tidak ada satu kalau mungkin kita katakan apakah itu keyakinan sekte atau apapun. Ya, sekarang ini ada banyak, ada komunisme, ada kapitalisme, ada Islam itu sendiri, ya. Ada orang punya keyakinan macam-macam sekarang ini, ya, dan mengklaim menamai keyakinan itu dengan keyakinan mereka, dan itu membutuhkan, semuanya akan membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan dari para penganut-penganutnya. Karena kalau tidak diperjuangkan, maka kalimat itu akan meredup dan kemudian akan hilang dimakan zaman. Ya, nah kita dengan dinul Islam bagaimana? Dan kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka semua melaksanakan perjuangan mereka. Bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah jemaah sekalian, di bulan Syawal ini, ya, seingat saya, ya, mungkin ada sekitar 6 atau 7 peristiwa peperangan, ya, yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dalam langkah perjuangan menegakkan dinul Islam. Dan yang paling besar diantaranya adalah Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah itu terjadi di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal. Kemenangan besar yang kemudian menjadi tanda kemenangan Islam ketika kaum muslimin, ya, Rasulullah SAW bersama kaum muslimin kembali bisa merebut kota Mekah, ya, kemudian dijadikan sebagai pusat daripada salah satu daripada 2 tanah suci yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya. Dibebaskan dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan di dalam Al-Qur'an, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan juga kemenangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengomentari Fathu Makkah itu. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan pada kemenangan itu kau melihat manusia masuk ke dalam dinul Islam, masuk ke dalam dinullah afwaj, berombak-ombak dalam jumlah yang banyak. Ya, kalau kemenangan itu datang, pasti akan seperti itu yang terjadi. Tapi kemenangan tidak datang tanpa perjuangan. Ya, kemenangan hanya datang dengan perjuangan. Harus ada pengorbanan, harus ada semangat dari para penganutnya untuk memperjuangkannya, ya, menegakkannya. Tidak datang begitu saja. Dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebagai khairu misal, contoh terbaik di dalam masalah ini. Ya, nah inilah orang yang berjuang. Tidak mungkin orang itu berjuang kalau dia tidak istiqamah di dalam dinnya. Ya, hal pertama yang menjadi tanda dari seorang yang tidak istiqomah adalah ketika lemahnya dari dalam dirinya itu tidak punya semangat dia untuk memperjuangkan dinul Islam. Sudah nggak peduli sama dinul Islam. Ya, seperti mungkin hari ini yang kita lihat banyak kaum muslimin kondisinya seperti itu. Ya, kenapa? Mereka nggak punya semangat untuk memperjuangkan dinul Islam. Bahkan nggak peduli. Ya, dinul Islam diinjak-injak, dihina dan sebagainya, dia nggak peduli, masih sibuk dengan kehidupan dunia dia, kesibukan dunia dia dan sebagainya. Ya, dengan alasan saya tidak mau ikut-ikutlah masalah seperti itu, agama kita mah masing-masing, gitu. Masing-masing. Ya. Nah, ini tanda ketidakistiqomahan seseorang ketika dia tidak lagi punya semangat untuk memperjuangkan dinul Islam. Nah, di ayat itu tadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, memberikan busyra, memberikan kabar gembira pada para pejuang-pejuang yang mereka menyatakan ketauhidan mereka, lalu kemudian mereka istiqamah di dalamnya, ya. Kemudian Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ya. Turun kepada mereka malaikat-malaikat yang menenangkan mereka, menyampaikan kepada mereka jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, ya, jangan takut, jangan sedih. Itu pesan malaikat kepada para pejuang-pejuang. Kenapa?
Mereka berpesan demikian karena memang para malaikat tahu bagaimana masir ataupun arah perjalanan daripada kehidupan para pejuang ini nanti yang memperjuangkan dinul Islam. Ya. Wa absyiru bil jannah. Begitu yang mereka sampaikan. Dan terimalah kabar gembira dengan al jannah allati kuntum tu'adun. Ya, kalian dijanjikan dengannya, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwan sekalian, kita yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran tentang hal ini harus benar-benar disyukuri. Ya. Pertanyaannya sekarang apa? Masing-masing peran kita sudah melakukan apa untuk dinul Islam? Ya, bahkan ketika kita sudah berada di dalam sebuah jamaah seperti ini, kemudian kita katakan, wah ini kan jamaah perjuangan. Jadi saya sudah berjuang karena kita sudah bersama-sama dalam jamaah ini. Belum. Ya, itu baru satu bagian. Kalau memang perjuangan kita itu diterima oleh Allah SWT, kita akan diberi peran berikutnya. Pertanyaannya, upaya apa yang sudah kita lakukan untuk kita punya peran berikutnya? Ya, apakah hanya sekadar ikut-ikut saja? Cukup lalu kemudian ikut cukup di situ, tidak punya peran apa-apa? Atau dia juga harus berjuang, terus bekerja. Saya bersama dalam sebuah kesatuan untuk kemudian saya akan melakukan apa nih yang bisa saya lakukan untuk kemajuan dinul Islam, untuk kemenangan dinul Islam. Karena contoh para sahabat dahulu demikian. Mereka ikut bersama-sama dengan Rasulullah SAW, dengan jamaahnya Rasulullah SAW, yaitu Jamaatul Islam yang saat itu bersama Nabi SAW. Lalu kemudian mereka semua berlomba-lomba untuk punya peran. Ya, kita dikisahkan kepada kita peran apa umpamanya? Infak. Kita lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, dua orang sahabat, dua orang yang kibar sahabat, ya, mereka berlomba-lomba untuk berinfak untuk fisabilillah. Kita diperlihatkan bagaimana contoh apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ya, bagaimana infaknya beliau untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan perjuangan menegakkan dinul Islam pada saat itu. Dan begitulah seterusnya sampai kepada hari ini kita bisa melihat contoh-contoh tersebut ada pada orang-orang yang ikhlas. Dan namanya peran di dalam perjuangan itu tidak harus dengan infak. Mungkin saya nggak punya uang Ustaz, saya mau infak pakai apa? Ya sudah, pakai peran yang lain. Apa? Berikan tenagamu, berikan waktumu untuk Islam. Apa yang bisa kita bantukan untuk izzatul Islam wal muslimin? Ya. Apa yang bisa kita berikan untuk mengangkat nilai keislaman di era di mana Islam hari ini sedang dijatuhkan terus oleh musuhnya. Apalagi ini, ya, perjalanan hari-hari ini kita melihat terus-menerus serangan terhadap dinul Islam itu siang malam. Ya. Dari segi ajarannya, dari segi umatnya, ya, umatnya dimurtadkan, ya, diupayakan untuk pindah agama kepada selain daripada dinul Islam. Ajaran-ajarannya diopok-opok. Ya. Dibolak-balik, pemahamannya dibolak-balik. Umat dibikin bingung untuk memahami ajaran dinul Islam. Gimana caranya umat Islam itu bingung dan merasa bahwasanya belajar Islam itu angel. Ya, belajar Islam itu berat. Begitu. Penuh dengan perbedaan, penuh dengan ikhtilafat, dan penuh dengan sebagainya. Begitulah gambaran yang mereka upayakan untuk digambarkan kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, peran kita apa? Peran kita apa? Ini pertanyaan yang harus kita jawab sendiri, karena itu menjadi bagian daripada unsur-unsur keistiqomahan kita di dalam dinul Islam. Kalau kita mau mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat tadi, dalam ayat tadi. Ya. Wa absyiru bil jannah. Ya, jangan takut. Ya. Kita ini kalau betul-betul ikhlas, ya, maka kita betul-betul yakin, ya, dengan janji Allah Subhanahu wa taala itu harus yakin. Ya, jangan kalahkan janji Allah Subhanahu wa taala dengan janji manusia. Ya. Allah katakan wa absyiru bil jannah. Kalian akan mendapatkan jannah, surga. Orang kalau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surga di akhirat, apa yang mau dia cari setelah itu? Apa? Kita ini apa sih yang kita cari? Di dunia ini yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala? Ya supaya kita selamat di akhirat.
ya, kehidupan yang akan hadir kepada kita dalam waktu yang wallahu alam, ya. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin kapan, ya. Dan kita mulai berpindah dari alam dunia kepada alam akhirat. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keselamatan di sana. Dan keselamatan di sana hanya ada di satu tempat, yaitu jannah. Ya, di akhirat nasib manusia itu hanya dua, jannah ya dengan segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan, atau an-nar, neraka dengan segala kesusahan dan kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di sana. Naudzubillah. Ya. Nah, di sini Allah berikan apa? Jaminannya, wa absyiru bil jannah. Ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala di situ menyampaikan apa tadi? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah wali-wali kalian. Ya. Apa itu wali? Wali itu bisa diartikan sebagai pemimpin. Wali itu bisa diartikan sebagai pendamping. Wali itu bisa diartikan sebagai pengurus. Ya, makanya kalau di dalam bahasa kita mengambil dari bahasa Arab. Kalau istilah di sekolahan sering disebut wali murid, gitu ya. Wali murid, ya. Artinya dialah yang mengurusi urusan-urusan murid ini kalau ada masalah-masalah. Kemudian juga para wali, ya, wali itu adalah para pemimpin, ya. Para pemimpin kita itu adalah para wali-wali kita. Artinya yang kita panuti, yang kemudian kita jalani bersama dengan dia. Ya, makanya kita di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran dilarang untuk mengambil wali dari kalangan selain dari kaum muslimin. Ya, dilarang untuk mengambil wali pada orang kafir karena pemimpin. Karena kalau sudah pemimpinnya orang kafir, ya mau apa lagi? Artinya kehidupannya akan dipimpin menuju kepada neraka. Lah orang kafir itu hidupnya menuju neraka kok. Kamu jadikan mereka pemimpin, ya pasti ya kamu akan ke bawah neraka gitu. Makanya dilarang. Ya. Dan Allah kisahkan itu dalam Al-Qur'an bagaimana nanti orang-orang yang mengikuti para pemimpin dari kalangan orang-orang kafir itu ketika sudah masuk neraka bagaimana mereka saling melaknati. Ya, diceritakan kisahnya itu dalam Al-Quran bagaimana mereka saling melaknat dan saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu ini. Yang pemimpinnya bilang, loh, kenapa salahmu? Kamu ngikuti saya. Ya, gitu. Ya, salah-salahan begitu. Ya sudah, mau gimana lagi? Nasib kita begini, kita masuk neraka. Ayo kita masuk aja. Gitu. Mau gimana? Ya, naudzubillah. Ya, makanya kita dilarang. Kenapa? Karena masir perjalanan orang kafir itu masuk neraka. Makanya kita nggak boleh mengambil pemimpin dari kalangan orang kafir. Ya, mengambil wali. Kita disuruh mengambil wali kita siapa? Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Sungguhnya wali-wali kalian, pemimpin-pemimpin kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang menegakkan syariat. Ya, Allah tegaskan begitu. Ya, orang-orang beriman, ya, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah, yang menunaikan salat dan menunaikan zakat mereka, menegakkan syariat Allah. Wa hum raki'un, dan mereka adalah orang-orang yang ruku'. Ya, begitu Allah. Kita disuruh memilih pemimpin yang seperti itu supaya apa? Supaya selamat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tadi menyampaikan bahwasanya walinya orang para pejuang-pejuang, orang-orang yang istiqomah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami pemimpin kalian, kami akan membimbing kalian di dunia sampai kepada akhirat nanti. Jadi kalau kita mau selamat, mau sampai kepada surga yang Allah janjikan, ya, pilihlah berkepemimpinan dan mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya, dan seterusnya. Dan seperti tadi kita sampaikan, ya, hari fitrah kita, ya, dan juga di hari ini kita yustahsan. Ya, yustahsan itu artinya dipandang baik di dalam dinul Islam untuk ya meningkatkan sikap saling bermaafan. Sebenarnya saling bermaafan itu bukan pada hari raya saja, ya, bukan pada hari-hari ini saja, tapi di hari-hari ini karena memang kita sedang mengejar sebuah posisi kita kembali kepada fitrah kita,
maka semua kita harus nul-nulkan. Ya. Jadi sama teman kita, sama saudara kita, ya, semuanya kita kosongkan, ya. Semua mengosongkan, memaafkan kesalahan-kesalahan yang lalu ditingkatkan pada hari ini. Hari ini karena hari ini istimewa, atau bulan ini adalah bulan istimewa. Ya. Jadi tidak ada manusia yang tidak punya salah. Ya, kita bermuamalah dengan siapapun pasti punya kesalahan, punya kekeliruan. Ya, nggak ada manusia yang tidak salah. Yang tidak salah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun karena ismahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, karena jaminannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Kalau beliau tidak dijamin oleh Allah, Rasulullah sebagai manusia bisa saja beliau melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya, kita sebagai manusia biasa yang tidak ada ismah pada kita pasti akan banyak kesalahan. Oleh karena itu harus sering kita minta maaf dan harus sering kita memaafkan. Ada sebuah riwayat yang cukup bagus, ya, sebagai penutup saya sampaikan di sini tentang keutamaan memaafkan. Ya, pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Rasulullah bilang, sayati alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan datang kepada kalian seseorang, dia adalah penghuni surga. Jadi sudah dijamin surga sejak dia hidup di dunia oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bingung, siapa orangnya? Nah, di antara yang duduk di situ saat itu adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia mendengar itu, dia tertarik, siapa ini? Penasaran, siapa yang nanti mau datang? Ya. Dan setelah itu, nggak lama setelah itu masuk ke dalam majelis mereka seorang yang tidak terlalu dikenal di antara para sahabat, bukan di antara kibarus sahabat, bukan dari kalangan yang ulamanya sahabat atau sahabat yang terkenal di antara mereka, tidak, tapi sahabat, tapi penduduk Madinah biasa, tidak ada yang tahu dia. Ya, lalu duduk bersama dengan Rasulullah, para sahabat ngeliati, oh ini masya Allah ahlul jannah. Tapi masing-masing bertanya, ada apa? Kenapa kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan jaminan sedemikian pada beliau, padahal beliau masih hidup di dunia? Dan di antara yang paling penasaran pada saat itu adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kemudian setelah itu dia ingin tahu apa rahasia amal orang ini, kok sampai dia dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul jannah. Dia ingin tahu. Lalu kemudian dia mengatur rencana, gimana caranya saya ingin mengetahui apa rahasia amalnya orang ini. Lalu setelah majelis bubar, dia menemui orang ini tadi, dan Abdullah bin Umar mulai membuat sebuah cerita gimana caranya supaya dia bisa membersamai orang ini tadi. Ya, Abdullah mengatakan kepada dia, wahai sahabat, wahai fulan, bolehkah saya nginap di rumah kamu untuk beberapa hari? Dia tanya, kenapa kamu menginap di rumah saya? Saya ada sedikit hal dengan bapak saya, jadi saya pengen nginap di rumah orang yang lain. Kalau kamu izinkan, saya nginap di rumah Anda. Kalau tidak, ya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Karena seorang sahabat, apalagi melihat ini adalah anaknya sahabat kibar, ya, anaknya Umar bin Khattab, dia katakan, silakan. Kalau kamu nginap, silakan. Sampai selesai urusan kamu, silakan kamu nginap. Padahal Abdullah hanya ingin tahu apa rahasia amalnya. Dia ingin tahu ini gimana puasanya, gimana qiyamul lailnya, gimana mungkin tilawah Qur'annya, gimana ininya, mungkin gambaran dia seperti itu. Akhirnya kemudian beliau mulai tinggal bersama orang ini, ya, di hari pertama sampai malam, ya, dia memperhatikan orang ini dari pagi bekerja sampai kemudian sore pulang ke rumah, kemudian tidur malam dan sebagainya. Dalam 3 malam dia tidak melihat ada apa-apa yang istimewa. Ya, tidak melihat ada apa-apa yang istimewa dari orang ini. Ya, biasa dia bekerja biasa pagi, kemudian pulang dengan keluarganya, kemudian bersama-sama keluarganya. Ya, dia baca tilawatul Quran seadanya, tidak kemudian terlihat kemudian setiap hari khatam Quran atau sebagainya, enggak juga. Kemudian tengah malamnya juga, bahkan dia tidak menemukan orang ini qiyamul lail. Ya, dia tidak menemukan orang ini melaksanakan qiyamul lail. Lalu kemudian ketika sudah beberapa hari dia cari, dia tidak menemukan apa yang membuat orang ini kok sampai dijamin Rasulullah sedemikian rupa, padahal dia tidak memiliki keistimewaan amal. Lalu kemudian dari ketiga dia baru menyampaikan,
wahai fulan, sebenarnya saya kesini ini 3 hari saya menginap di rumah antum karena saya itu penasaran, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemarin itu menyampaikan begini dan begini. Lalu sahabat tadi mengatakan, benarkah Rasulullah menyampaikan itu? Saya malah tidak tahu, katanya. Iya, saya saksinya dan banyak sahabat menyaksikan hal tersebut. Lalu saya ingin tahu apa amalan Anda yang Anda bisa lakukan ini, sampai kemudian Anda bisa mendapatkan jaminan itu. Padahal ya para sahabat-sahabat yang lain ya belum ada yang mendapatkan jaminan-jaminan demikian, padahal mereka punya amalan-amalan besar. Tapi 3 hari saya bersama di rumah Anda, saya menginap di sini, saya tidak melihat Anda melakukan hal-hal istimewa, hal-hal biasa saja, amalan-amalan biasa saja. Kecuali malam kalau tidur, mungkin kalau bangun dia hanya menyebut Allah, Allah, ya. Jadi ketika bangun bukannya sibuk dengan pikirannya itu, bukan ingat kepada urusan-urusan dunia. Kalau kita kan bangun terus mikir, wah besok mau dodolan apa, iki siap ke dagangannya piye, besok begitu kan. Kalau dia tidak bangun tuh yang diingat langsung Allah, ya. Itu saja yang dia dengar. Tapi saya tidak melihat ada amalan istimewa. Tolonglah beritahukan kepada saya apa yang kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan jaminan itu. Ya sahabat ini bingung, saya juga nggak tahu apa. Tapi didesak terus, pasti ada. Ayo coba beritahukan kepadaku. Saya tidak tahu ada amalan apa. Saya begini, seharian saya juga begini. Didesak terus, pasti ada. Tolong beritahu sama saya. Kemudian dia mencoba beritahu. Ya mungkin satu hal yang mungkin selama ini menjadi kebiasaan. Nih, yang menjadi kebiasaan yang saya lakukan. Ya, jadi beliau membiasakan hal ini. Apa? Saya itu tidak memulai hari, maksudnya pagi hari, ya, kecuali saya akan menanamkan di dalam hati saya itu memaafkan seluruh saudara-saudara saya. Saya maafkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara saya, keluarga saya, teman saya, atau siapapun yang bermuamalah dengan saya pada malam hari, lalu kemudian mereka melakukan kesalahan kepada saya pasti sudah maafkan di pagi harinya. Tidak mungkin saya melewati masuk kepada pagi hari, kecuali saya sudah benar-benar memaafkannya, dan saya sudah menyerahkan ya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga di sore hari, saya tidak masuk kepada malam hari atau sore hari kecuali aku sudah memaafkan seluruh orang yang bermuamalah pada hari itu dan melakukan kesalahan kepadaku. Kemudian Abdullah mengatakan, lah ini ya, ini ya. Karena orang yang bisa memaafkan saudaranya pasti dia dekat dengan kemaafan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kita mempertahankan masalah dengan saudara kita? Toh saudara kita ya, kadang-kadang kita dendam dengan seseorang. Si fulan ini pernah begini-begini, kita dendam sama dia, dongkol, disimpan, itu jadi beban. Ya, menyimpan dendam itu punya biaya tersendiri ya buat diri kita itu. Ya, ngetoknya biaya gitu. Kalau rakwat soalnya lewat kitanya gitu ya. Nek rakwat lewat. Ya. Jadi maafkan. Sudah, maafkan dan urusannya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terimalah atas kemaafan yang kita berikan itu kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Karena kemaafan itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah memaafkan hamba-hamba. Oleh karena itu kita juga disunahkan oleh Rasulullah SAW berdoa dengan menyebutkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguhnya Engkau pemaaf. Ya. Dan Engkau menyukai kemaafan. Jadi Allah menyukai setiap hamba-Nya yang memaafkan. Ya. Oleh karena itu, ini hari adalah di mana kita sedang melakukan memaksimalkan ya kemaafan. Ya, dan syukur kalau kita bisa meniru sahabat ini tadi. Dan kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang diridhoinya dan juga dimaafkan dari segala kesalahan-kesalahan kita, dan kita dimasukkan dalam golongan yang mendapatkan jaminan surga bahkan ketika kita masih hidup di dunia. Ya, itu keutamaan besar sekali. Ya, sebagaimana sahabat yang tadi kita ceritakan itu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita bersama, dan mudah-mudahan Allah meridhai kita bersama dan memberikan keistiqomahan kepada kita, dan mudah-mudahan menjadikan keistiqomahan kita ini sampai hari di mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita betul-betul beristiqomah kepada Allah dalam dinullah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Saya tidak ingin berpanjang lebar karena di sini ada beliau, ya, kita ingin mendengarkan banyak tausiah dari beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang banyak buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan dan keistiqomahan di dalam dunia Islam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.